فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan ex, mantan menantu, mantan mertua. Mungkin bisa dua hal terjadi ini ya. Yang pertama, misalkan si A menikah dengan si B, Ahmad ya, dengan siapa ya? Laila ya, Ahmad dan Laila. Kemudian Laila dengan Ahmad bercerai. Ya, Laila punya ayah dan ibu, masih hidup namun kandas pernikahan tersebut. Bagaimana statusnya, masih boleh berjabat tangan enggak antara si Ahmad dengan ibu dari si Laila? Ya, atau Laila wafat misalkan. Atau si Ahmad deh sekarang, Ahmad yang wafat. Apakah masih boleh si Laila berjabat tangan dengan ayah dari si Ahmad? Itu kan kira-kira yang ditanyakan, ya. Perhatikan betul masalah ini, namanya masalah mahram, ya. Yang pertama yang perlu saya luruskan, kesalahan di masyarakat istilah mahram dengan muhrim, ya. Itu kan biasanya kalau kita lihat di channel di televisi, channel lucu-lucuan, lawak-lawakan, kan, ketika laki-laki ingin disalam oleh perempuan, jangan, bukan muhrim. Lihat tuh, syariat aja dijadikan bahan celaan. Coba di negeri kita begitu, Pak. Inilah sayangnya, di negeri plus 62 yang paling banyak kaum muslimin, ya, masalah agama saja dijadikan bahan lelucon. Nah, ini nggak baik, ya. Dan kalau dibiarkan terus terjadi, bahayanya lama kelamaan ejekan-ejekan terhadap agama Allah dan Rasulnya itu menjadi biasa. Dan kalau sudah seperti itu, maka bisa terkena kufur yang kecil atau syirik yang asghar, lama kelamaan bisa menjadi syirik yang besar. Nah, ini bahayanya. Jadi nggak usah aneh di negeri kita itu artis itu cepat murtadnya, ya begitu. Agama sering dijadikan bahan lelucon. Nah, kata-kata bukan muhrim ini salah, ya. Yang betul bukan mahram. Kalau muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram, jadi nggak jaka sembung namanya, ya kan? Nggak mau disentuh, bukan muhrim ya, bukan mahram. Ya, yang tepat seperti itu. Muhrim itu orang yang menggunakan pakaian ihram. Mahram dari kata haram. Yang dimaksud dengan haram di sini adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Jadi kalau ibunda kita disebut dengan mahram kita, putri kita disebut dengan mahram kita, saudari perempuan kita disebut dengan mahram kita. Yang dimaksud dengan mahram, kita dilarang keras untuk menikahi mereka. Sehingga yang tidak boleh dinikahi ini, ya, diperbolehkan kita untuk bersentuhan dalam koridor syariat. Bukan berarti boleh bersentuhan, boleh disentuh seluruhnya, bukan. Ya, dan kesalahan juga di masyarakat, mentang-mentang sudah mahram, semua aurat dibuka untuk dia. Pahami betul? Ya. Ayah dengan putrinya mahram bukan, Pak? Mahram bukan? Tapi kenapa di masyarakat seringkali putri itu membuka seluruh auratnya di hadapan ayahnya? Berapa banyak anak-anak perempuan, ya, sudah balik, sudah ngerti rasa malu. Di rumah nyetel televisi bersama dengan ayahnya pakai celana pendek, luar biasa pendeknya itu, Pak. Ya, si ayah seringkali ditinggal istri. Terjadilah apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Ada kejadian seorang ayah memperkosa anak Lah karena begitu, nggak paham. Jangan mentang-mentang mahram, aurat dibuka selebar-lebarnya. Ini nggak benar. Ya, yang dimaksud dengan mahram boleh bersentuhan sekedarnya sesuai dengan keperluan. Jangan auratnya dibuka, jangan semuanya boleh disentuh. Ini kesalahan fatal.
Kesalahan fatal, benar, kesalahan fatal. Ya, berapa banyak adik yang sudah mulai remaja melihat kakaknya keluar dari kamar mandi pakai handuk doang. Kandung, ya, karena sudah merasa tenang di rumah adalah orang-orang mahramnya sendiri. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan, perzinahan saudara. Ini salah dalam memahami kemahraman. Ingat, mahram itu sekedar tidak boleh dinikahi. Boleh ia disentuh seperlu contoh tadi jabat tangan, cium tangan. Ya, ini yang pertama. Ya, saya luruskan tadi makna muhrim dengan mahram itu berbeda. Yang kedua tadi saya luruskan, ya, mahram itu tidak boleh dinikahi, boleh disentuh sekedar dan seperlunya. Ya. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami bersama, mahram itu ada dua macam. Ada mahram yang mu'abbad yang selama-lamanya, ada yang muaqqat yang sementara saja. Ada yang temporary, ya. Artinya di waktu-waktu tertentu dia sudah tidak lagi menjadi mahram. Kalau waktu dan masa berlakunya sudah habis, maka sudah boleh dinikah. Nah, ini namanya mahram yang muaqqat. Dua hal ini sudah Allah bahas dalam firman-Nya. Surat An-Nisa, enak tuh suratnya, di surat perempuan, pas banget. Ya, resapi renungi terjemahan dan tafsirnya di ayat ke-22, ayat 23 dan ayat 24. Dari Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu nikahi mantan istri ayahmu sendiri. Mantan istri dari ayah boleh jadi ibu kandung dia atau ibu tirinya. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya mahramnya mu'abbad selama-lamanya. Kenapa sampai Allah tutup ayatnya innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila? Kalau berbicara tentang zina, Allah katakan wala taqrabuz zina, ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Cuma disebut fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Tapi kalau menikahi mantan istri dari ayahnya sendiri, baik itu ibu tirinya atau ibu kan, Allah sebutkan tiga, lebih buruk lagi. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Orang jahiliyah dulu begitu. Ketika ayahnya wafat, ayahnya memiliki harta warisan, dan diantaranya istri dari ayahnya sendiri itu adalah harta warisan yang diberikan kepada anak pertama yang laki. Nah, itu jeleknya orang jahiliyah. Kalau ngikut di Indonesia ada yang begini, berarti kembali ke zaman jahiliyah. Maka kalau sebutkan itu adalah fahisyah, perbuatan keji, maqtan. Maqtan itu sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indal. Ah, pernah dengarkan ayat itu? Antaqulu ma la taf. Ini juga sama Allah sebutkan, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jadi ini lebih buruk. Jadi ini sesungguhnya zina yang kadar keharamannya lebih tinggi. Ya. Kemudian setelah itu apa Allah sebutkan? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7. Ya, tambahan dari yang pertama tadi. Ya, mantan istri dari ayah sendiri itu mahramnya selama-lamanya. Walaupun sudah cerai, nggak boleh kita nikahi. Walaupun ayah kita sudah wafat, nggak boleh kita nikahi. Walaupun ibu itu yang pertama, ditambah lagi 7. Ummahatukum, ibu kandung, wa banatukum, ya, putri langsung atau putri tidak langsung alias cucu, ya, putri dari putrinya kita Nah, itu kan. Kemudian apa lagi? Wa akhwatukum. Nah, ini saudari perempuan. Kemudian apa lagi? Wa ammatukum. Saudari-saudari dari ayah. Bibi bahasa kita, tapi dari sisi dari sisi ayah. Kadang kita panggil bule, kadang kita panggil bude. Kadang kita panggil apa? Kalau Sunda apa ya? Apa Sunda? Ya, bibi ya. Bibi, atau kalau yang uwa. Oh, uwa buat perempuan juga ya? Oh, bisa juga. Saya kira uwa itu buat laki-laki saja. Ya. Nah, jadi bibi ataupun uwa dari ayah.
Ya, wa khalatukum, dari ibu juga sama. Ya, kemudian apa lagi? Wa banatul akhi, wa banatul ukhti. Keponakan. Banatul akhi berarti kita punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki kita punya putri. Statusnya ponakan bagi kita. Ini juga haram untuk ini, dan haramnya lama-lamanya. Selama-lamanya. Begitu juga dengan putri dari saudari perempuan kita. Itu juga, jadi ada tambahan tadi. Jadi ini disebut dengan mahram yang mu'abbad. Masih ada lagi enggak? Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ada lagi tambahannya. Ibu susuan. Kalau dulu kita disusui oleh seorang perempuan, statusnya dan derajatnya sama dengan ibu kandung, ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Tambah lagi, sudah berapa tuh? 9 atau 10 tadi, ya. Ya, dan saudari-saudari perempuan yang mana ia sendiri adalah anak dari ibu susuan kita. Karena dia statusnya sudah seperti ibu, berarti semua yang dimiliki ibu itu sama seperti ibu kita sendiri. Kalau ibu susuan itu punya putri-putri, berarti sama saja itu saudari susuan. Kalau ibu susuan ini punya cucu, berarti sama saja cucu dari ibu susuan. Kalau ini punya macam-macam keponakan, sama statusnya juga haram untuk dinikahi. Nah, kemudian setelah itu baru masuk, ya, setelah wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum, dan ibu mertua. Ya. Ini batasan kemahroman yang selama-lamanya. Ya. Akan tetapi untuk yang ibu ini, ibu mertua, hanya dengan akad saja dengan istri kita, tidak perlu nunggu malam pertama untuk digauli, maka ia sudah menjadi mahram kita. Ya, Ahmad dan Laila melakukan akad nikah hari Ahad. Ya, karena kan nikah di Indonesia paling cuma Sabtu dan rata-rata begitu kan. Walaupun tadi saya ngambil kondangan tadi hari Selasa, jarang-jarang. Ya, menikah hari Ahad. Setelah akad nikah malam Senin, ya, itu digauli misalkan. Sebelum terjadi pergaulan hanya dengan akad nikah saja, maka ibu dari si Laila sudah menjadi mahram bagi si Ahmad hanya dengan akad nikah. Maka tidak boleh dinikahi itu ibunya si Laila, ya, yang bernama Fatimah misalkan. Nggak boleh si Ahmad menikahi Fatimah. Kalau dia cerai tadi si Laila, maka tetap tidak boleh dinikahi si Fatimah hanya dengan akad nikah, walaupun belum dicampur atau digauli. Ya, beda dengan si Lailanya. Kalau awalnya Ahmad suka dengan Fatimah, suka dengan yang lebih tua misalkan, ada kan yang begitu, ya kan? Kemudian ia nikahi, sudah selesai akad nikah nih, sudah selesai akad nih, terus tiba-tiba habis akad dia ngeliat putrinya Putrinya siapa? Fatimah yang bernama Laila tadi. Wah, putrinya lebih cantik lagi. Saya sudah tertipu dengan make up-nya si Fatimah. Akhirnya apa? Ia ceraikan itu si Fatimah. Boleh nggak nikahin si Laila? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah dicampuri, maka tidak batas itu percampuran. Ya. Dan cara syariat untuk memuliakan ibu hanya dengan akad nikah sudah mahram. Ya, tapi untuk anaknya, putrinya, ditunggu dulu sudah digauli atau belum. Kalau belum digauli, maka boleh ia berubah pikiran dan ia nikahi si Laila. Cuman apa kata masyarakat kan gitu. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan mertua itu mahramnya selama-lamanya. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, abahimu ma abhamal Quran. Abahimu itu arti aslinya samarkan. Yang dimaksud apa? Kalau syariat, ya, atau dalil baik Quran maupun hadis nggak diterangkan secara terperinci tentang ibu mertua, ya, apakah karena putrinya mati dulu, ya, atau kalau cerai begini statusnya, kalau mati lain,
maka samarkan juga hukumnya. Artinya Al-Quran nggak pernah membahas tentang batas kemahroman kita dengan ibu mertua kita itu seperti apa. Pokoknya sepanjang sudah pernah menikahi putrinya, maka sepanjang itu sudah ada kemahroman. Maka nggak usah dibeda-bedakan. Kalau misalkan istrinya wafat, baru itu masih ibu mertua. Tapi kalau cerai, ya ibu tersebut sudah lagi tidak ibu mertua. Nah ini salah pemahamannya. Ya tadi kan pertanyaan intinya masih boleh berjabat tangan atau tidak. Berarti si Ahmad masih boleh berjabat tangan dengan siapa? Dengan Fatimah. Walaupun dia sudah cerai dengan Laila, atau walaupun si Laila sudah wafat. Makanya seringkali di masyarakat kita ada yang mertua itu bagus. Setelah putrinya wafat, misalkan wafat karena sakit, ya, dihadirkan istri baru karena mantu sendiri. Kadang turun ranjang istilahnya, ya, karena istrinya wafat. Istrinya punya adik. Karena adik itu kan mahram sepanjang masih ada tapi karena pernikahannya sudah putus dengan wafatnya dia, maka ipar ini boleh karena yang dilarang itu menyatukan dalam satu pernikahan. Ya, Laila punya adik, namanya siapa? Ya, Hindun. Ya, maka ia boleh nikahin si Hindun. Kata masyarakat namanya turun dan katanya begitu. Ya, kalau memang Laila sudah meninggal. Ya, tapi kalau belum meninggal, sangat dikejam keras oleh syariat digabungkan dua kakak beradik ini. Jelas sampai sini? Ya. Nah, kalau Laila sudah wafat, sudah cerai dengan Laila, maka status Ahmad dengan si ibu mertuanya atau mantan ibu mertuanya masih boleh berjabat tangan. Tapi kembali lagi ke pemahaman saya tadi yang kedua, jangan difikirkan boleh berjabat tangan, boleh dipegang semua dan boleh dibuka semua auratnya, bukan seperti itu. Hanya berjabat tangan seperlunya, ketemu, salam, cium tangan, begitu aja, biasa aja. Jelas? Ya, karena kalau dibuka auratnya itu yang bisa mengotori hati, dan situlah setan bermain.